Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin apa yang terjadi sama makanan setelah Anda menelannya? Hari ini, kita bakal memulai sebuah perjalanan yang luar biasa ke dalam tubuh kita untuk ngikutin petualangan makanan itu. Ini tuh cerita tentang transformasi, energi, dan keajaiban biologis yang bikin kita tetap hidup. Coba dibayangin, sebuah perjalanan sepanjang hampir 9 meter di dalam tubuh kita. Setiap gigitan makanan yang kita ambil itu memulai sebuah petualangan yang rumit banget. Yuk kita telusuri lorong-lorong ini, mulai dari mulut sampai pemberhentian terakhir. Dan kita lihat bareng-bareng gimana makanan bisa diubah jadi energi. Gampangnya gini deh, sistem pencernaan itu ibarat pabrik pengolahan pribadi kita. Sistem ini ngambil semua yang kita makan dan minum, terus mengubahnya jadi bahan bakar. Nah, bahan bakar inilah yang bikin kita bisa mikir, gerak, bahkan napas. Keren kan? Oke, kita mulai tur pabrik bahan bakar ini. Di bagian pertama kita akan lihat gambaran besarnya dulu. Gimana sih caranya tubuh kita secara ajaib mengubah makanan jadi energi yang kita butuhin setiap hari. Ini dia peta perjalanan kita. Mulai dari mulut sampai ke pintu keluar. Setiap pemberhentian ini punya peran yang penting banget dan bakal kita jelajahi satu persatu. Nah sekarang kita mulai tur detailnya. Pemberhentian pertama, disinilah semuanya dimulai. Langkah yang mungkin sering kita anggap remeh. Percaya atau enggak, pencernaan itu udah dimulai bahkan sebelum Anda menelan makanan. Jadi mulut Anda itu bukan cuma pintu masuk ya. Ini adalah stasiun persiapan di mana makanan dihancurkan secara mekanis sekaligus diurai secara kimiawi. Di dalam mulut, ada kerjasama tim yang keren banget. Gigi itu tugasnya menghancurkan makanan secara fisik. Terus air liur mulai mengurainya pakai enzim. Dan lidah, dia bertindak kayak sutradara, mencampur semuanya dan mengarahkannya ke tahap berikutnya. Setelah makanan siap, dia akan meluncur lewat saluran penting ini. Anggap aja ini kayak perosotan yang nganterin makanan ke pemberhentian berikutnya, yaitu lambung. Panjangnya kelihatannya nggak seberapa ya, cuman sekitar 25 cm. Tapi perannya vital banget. Ada gerakan otot bergelombang di sini, namanya peristaltik, yang mendorong makanan turun ke lambung dengan sangat efisien. Dan di ujung kerongkongan ada semacam penjaga gerbang, sebuah cincin otot yang kuat. Tugas utamanya adalah memastikan asam lambung nggak naik lagi ke atas. Ini benar-benar katup satu arah alami yang pinter. Sekarang, kita tiba di salah satu lingkungan paling ekstrim di tubuh kita. Selamat datang di ruang asam, tempat makanan akan diproses lebih lanjut lagi. Lambung itu punya dua tugas utama. Dia berfungsi kayak blender, ngaduk dan mencairkan makanan. Tapi sekaligus, dia juga jadi ruang sterilisasi, di mana asamnya yang kuat itu membunuh kuman-kuman berbahaya yang mungkin aja ikut ketelan. Jadi, asam lambung itu nggak cuma memecah makanan jadi pasta kental yang disebut kimus, tapi juga jadi garda terdepan pertahanan kita dari penyakit. Nah sekarang, kimus ini siap untuk tahap selanjutnya, penyerapan nutrisi. Setelah makanan dipecah, sekarang waktunya tubuh kita menyerap semua nutrisi berharga dari makanan itu. Kita sekarang memasuki zona penyerapan. Inilah dia, usus halus, pusat dari penyerapan nutrisi. Di lorong yang panjang ini, sebagian besar vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya diserap langsung ke dalam aliran darah kita. Usus halus itu punya 3 bagian. Pertama ada duodenum, yang melanjutkan proses pemecahan dibantu sama pankreas dan hati. Terus ada jejunum dan ileum, yang tugasnya menyerap hampir semua nutrisi dari makanan ke dalam tubuh. Tentunya, nggak semua yang kita makan bisa diserap tubuh kan? Nah, terus apa yang terjadi sama sisanya? Yuk kita lihat tahap akhir dari perjalanan ini, yaitu pengelolaan sisa makanan. Jadi, ada perbedaan utama antara usus halus dan usus besar. Kalau usus halus, fokusnya adalah menyerap nutrisi. Sebaliknya, usus besar bertugas menyerap kembali air dari sisa makanan, menyeimbangkan cairan tubuh, dan membentuk limbah untuk dibuang. Dan ini nih, fakta yang mungkin bikin kaget. Seluruh proses dari mulai kita makan sampai jadi limbah, itu bisa makan waktu 30-40 jam. Ini menunjukkan betapa rumit dan telitinya kerja sistem pencernaan kita. Akhirnya kita sampai di rektum yang fungsinya kayak ruang tunggu. Saat udah penuh, dia akan kirim sinyal ke otak ngasih tahu kalau udah waktunya untuk membuang sisa-sisa ini lewat anus. Oke, setelah kita paham cara kerjanya, sekarang kita bahas gimana cara merawatnya. Mari kita lihat beberapa tips praktis buat menjaga sistem pencernaan Anda tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Kuncinya sebenarnya cukup sederhana kok. Tetap terhidrasi itu penting untuk bantu melarutkan nutrisi dan bikin semuanya lancar. Makanan berserat tinggi bukan cuma buat melancarkan buang air besar, tapi juga jadi makanan buat bakteri-bakteri baik di usus kita.
Makan perlahan juga penting untuk memberi sinyal ke otak kalau kita udah kenyang. Dan jangan remehkan gaya hidup ya. Stres, kurang tidur, dan kurang gerak itu bisa langsung mengganggu keseimbangan sistem pencernaan kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setiap hari, tanpa kita sadari, sistem yang luar biasa ini bekerja tanpa henti untuk mengubah makanan jadi energi dan nutrisi yang membangun tubuh kita dari dalam. Jadi, setelah kita menyaksikan perjalanan yang luar biasa ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing, apakah kita sudah memberikan bahan bakar yang tepat untuk mesin pencernaan kita? Pilihan ada di tangan kita setiap kali kita makan. Terima kasih sudah menyimak.